Halo semuanya, akhirnya aku sampai di episode terakhir Bima X. Agak sedih juga sih sebenarnya karena setelah ini harus ngucapin selamat tinggal ya sama mereka. Series yang aslinya tayang 10 tahun lalu, tapi aku baru ngerasain pengalaman jadi fans Bima, ngikutin petualangan mereka. Dari zaman mereka ngelawan Rasputin, sampai sekarang mereka ngelawan Black Lord. Makasih banyak buat kalian yang udah mau nemenin perjalananku sejak tahun 2021 loh, berarti udah 3 tahun ya. Makasih udah mau sabar dan tetap setia nungguin aku sampai selesai. Meskipun aku tuh orangnya ngeselin ya. Kalau upload bisa sampai sebulan sekali, jadi makasih banget. Ya udah, kita mulai aja episode terakhir. Apakah dugaanku bener soal Azazel? Karen, serang dia bersama denganku. Tidak bisa, terlalu berbahaya. Bahaya karena Azazelnya juga ada di situ. Nanti Azazel bisa kena serangannya Ray juga. Atau kalau misalnya Black Lord itu sama kayak monster-monster lain, meledak. Artinya ledakannya bisa kena Azazel juga. Ini siapa yang nyelamatin Rena? Lagi pada sibuk. Hah? Oh my god! Berisik! Berisik tau nggak? Namaku Ark. Ark dengan santainya, dia dari mana random banget. Tapi kalau kayak gini, berarti dia bakalan punya peran di episode terakhir ini. Biasanya kayak gitu. Karen, jangan ragu. Lanjutkan bersamaku. Tidak, itu membahayakanmu, Reza. Iya, betul. Mungkin Ark bisa jadi kuncinya. Reza mungkin nggak perlu untuk mengorbankan diri di sini. Tadinya aku ngira kalau kekuatan Power Stone hitam yang menyerap energi itu bisa jadi kunci. Yang bisa mengisah kekuatan jahatnya yang tak terbatas hanyalah Power Stone hitam. Kenapa hanya satu? Hanya Power Stone hitam yang dipercaya kepadaku. Semua itu demi saat ini. Biarkan aku penuhi semua peranku. Oh my god, itu death flag paling keras. Selamatkan dunia. Wahai Power Stone, Oh, jawablah perasaan kami. semuanya. Tapi Reza tadi bilang benar-benar kayak cuma Power Stone hitam yang bisa melakukannya. Kenapa itu dipercayakan sama aku? Kuncinya... Oh, kekuatan Power Stone-nya nyatu di... Oh, oke. Atlas, Torga bakalan ikut nambahin kekuatannya. Oh iya. kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Tapi kita ini keluarga. Paman. Tapi kalau kena Reza gimana? Andai nggak kena pun, kalau meledak gimana Black Lord-nya? Slash! Reza, awas! Menghindar! Nggak akan menghindar Reza. Reza lepas! Reza! Meledak. Reza! Reza! Reza mana? Belum ketemu, Kak. Hah? Reza! 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 Oh, masih. Kamu berhasil. Kamu berhasil. Padahal dia yang mengorbankan diri. Dia itu hatinya, dia yang mengorbankan diri dan dia yang sekarat, dia yang menanggung akibatnya. Tapi bilangnya, Kak Rey, kamu yang hebat. Hati dia itu benar-benar, tebakanku bener lagi. Hawa jahatnya udah di... Bodohnya Satria Azazel. Curang! Daratan Fudo adalah aku sendiri. Aku udah agak ganjel di sini karena si Ark belum punya peran. Kemungkinan belum selesai. Tapi curang. Kenapa kalian diem aja? No. Kenapa diem aja? Kakak. Reza! Power Stone-nya. Reza! Reza! Rencana untuk mengalahkanku malah membuat adikku sendiri terbunuh.
Tadi Reza udah menang. Ini nggak mungkin selamat, dia tadi meledak. Aku lihat dia meledak. Serius. Kukira dia bakal jadi jahat terus. Apakah kita akan menyanyiakan perasaan Reza? Kalau bukan kamu, siapa lagi yang akan melanjutkan perasaan Reza? Aku bisa aja sih pakai ini. Tapi kalau yang keluar toga hitam, agak serem juga kan? Aku suka Dimas. Tapi ya, itu kau nggak berhak buat pakai itu. Kamu memang selalu berpikir positif, Dimas. Ini mirip banget sama akhir episode terakhir kemarin. Kekuatan mereka dikumpulin di mana? Randy yang mau megang panahnya. Hanya dua satria saja. Apa yang bisa kalian lakukan? Satria yang bertarung dengan saat ini. Bertiga! Dua! Warnanya bagus banget. Ada jubahnya. Keren banget. Keren banget Warnya. Ada sayapnya. Ada sayapnya. Gila, keren banget from yang ini. Sayapnya hitam juga, sesuai dengan tema Azazel yang diberikan ke namanya. Kekuatannya itu ya, jadi perangkap ya. Kare. Kekuatan sebenarnya dari porsun hitam adalah kekuatan mengisap tiada batas. Ambil dan terimalah perasaan hati dari semua orang. Oh, berarti kekuatan Power Stone hitam itu mampu menampung semua energi dari orang. Si Randy yang... Oh my god, ini konklusi yang bagus banget. Semua ambil bagian. Ark, Randy, Torga, Dimas, Bima. Randy, tembakan padaku! Oh god. Helios, Taranis! Taranis juga. Dan harapan semuanya telah bersatu. Itu apa? Kayak semacam lightsaber kah? Cuman raksasa. Satria! Golden! Sword! Dunia ini milikku. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Power Stone-nya menghilang. Kare beneran mau pergi. 7 bulan kemudian. Langsung skip aja. Tapi masih banyak orang yang menderita di dunia paralel. Dia mau melanjutkan petualangannya Reza waktu itu yang pernah dilakukan Reza di sana. Tolong ya, kalau Reza pulang. Kalau Reza pulang, apa itu maksudnya? Karena Power Stone-nya menghilang. Maksudnya dipikir bisa asal Rey-nya jangan denial aja sih. Aku takutnya Rey-nya denial. Rena nggak mau ngucapin apa-apa kayak. Telat. Telat. Aku harus ikut Kare. Hah? Beneran? Aku pergi. Beneran Rena Dark. Dia yang di tengah. Terbanglah ke masa depan yang cerah. Aku jujur nggak nyangka kalau endingnya bakalan kayak gitu sih. Awalnya di video kemarin aku bilang kan ya, aku ngira bakalan Black Lord mati duluan, terus energi kejahatan yang udah dihisap sama Reza akhirnya bakalan bikin Reza jadi jahat dan dia bakalan nyerang orang membabi buta. Akhirnya Rey berusaha untuk menghentikan Reza dan gak ada cara lain selain ngebunuh dia. Awalnya aku kira bakalan kayak gitu, ternyata serangan yang dilakukan berhasil. Serangan yang dilakukan Reza berhasil dan Rezanya masih hidup. Tapi ternyata Black Lord juga masih hidup. Dan setelah itu Reza dibunuh gitu aja sama Black Lord meledak. Aku nggak nyangka itu bakalan kejadiannya kayak gitu. Tapi firasatku bener soal Reza. Akhirnya mati di sini ya. Menurutku sih
aku suka banget sama karakter Azazel, dan aku sedih banget ngelihat dia seluruh adegan tadi. Tapi jujur aku suka dengan cara yang mereka ambil untuk menghabisi Reza di episode terakhir. Karena apa? Karena perjalanan karakternya jadi semakin dalam dan semakin mewah. Karena kita kenal dia dari mulai dia menjadi Satria Fudo Azazel dulu ya kan, sampai akhirnya dia menjadi Satria Garuda Azazel. Dibuka dia sebagai adiknya Rey ternyata, dan selamat akhirnya bertambah sampai sekarang, dan akhirnya dia mengorbankan diri. Power Stone hitamnya dipakai sama Rey, dan tadi bagus banget bentuknya, aku suka banget. Aku sebenarnya sih ada rencana mau bikin ranking kostum para satria ya yang ada di sini, dari mulai Bima sampai Bima X. Aku pengen bikin itu, cuman form yang tadi kayaknya nggak ada yang bisa ngalahin sih. Itu tadi keren banget. Bahkan ada sayap hitam pun sesuai dengan tema Azazel. Tema Azazel ini kan pernah aku jelasin di salah satu reviewku untuk Bima ya, waktu kalau nggak salah di kemunculan pertamanya Azazel. Nama Azazel, by the way, aku pernah mendengar nama Azazel. Kalau aku salah, mohon maaf, tolong banget dikoreksi di komentar ya. Dari cerita yang aku dengar ini, Azazel adalah nama asli dari iblis. Dari yang aku baca, sekali lagi kalau aku salah tolong dikoreksi ya. Azazel itu nama sebelum dia membangkang, sebelum dia dikutuk menjadi iblis. Jadi mungkin inspirasinya itu semacam ketika dia masih terhormat, ketika dia masih menjadi Azazel. Ditambah dengan paralel menarik karena di sini Azazel membinasakan Black Lord yang digambarkan seperti iblis. Meski sudah menyerap energi jahat dari Black Lord dan Azazel sempat terpengaruh ya, Azazel tetap memilih untuk mengorbankan diri daripada membiarkan dirinya terpengaruh dan berubah menjadi iblis. Dan kekuatan Azazel di sini juga memiliki sayap hitam yang meskipun berwarna hitam tapi tidak jahat dan tetap terlihat indah, berhasil membawa Bima menuju kemenangan. Dan formnya juga mewah banget meskipun nggak ada sayapnya. Tadi waktu dia form masih bentuk itu doang plus jubah, itu gila keren banget itu tadi. Kenapa itu bukan Reza ya? Itu harusnya jadi form Azazel X harusnya. Tapi nggak apa-apa lah. Awalnya sempat terlintas di pikiranku kalau cara terakhirnya adalah menggabungkan semua Power Stone dan akan dipakai Rey secara bersamaan, dan nanti Rey bakalan dapat semacam Bima form baru gabungan 7 Power Stone. Awalnya aku mikir kayak gitu ya. Agak kaget juga sih sebenarnya mereka nggak melakukan itu. Untuk Pak Reno Barak yang mungkin kalau ada niat melanjutkan, itu bisa dipakai ya, menggabungkan 7 Power Stone untuk membentuk form baru. Ya siapa tahu ya, kan ada banyak banget cara yang bisa dipakai. Misal kayak menggabungkan Power Stone merah dan biru jadi satu dengan form baru. Setelah itu hijau dengan ungu jadi form baru. Habis itu kuning sama putih dipakai sama Torga digabung jadi satu. Jadi kan lumayan ada banyak form baru kan. Terus di ujung banget akhirnya 7 Power Stone bergabung jadi satu. Itu pasti keren banget loh. By the way, tadi kekalahan Black Lord dengan menyertakan semua energi dari manusia, ya kan, mereka mengeluarkan energinya dibantu sama Ark, dan akhirnya energinya dikumpulkan ke sebuah panah, lalu panahnya dipakai sama Randy ditembakkan ke Bima. Setelah itu Torga juga ikut ngebantu pakai kekuatannya, si Atlas, Taranis, dan Helios semuanya ikut gabung ke sana, diserap semuanya sama Bima dengan kemampuan yang dimiliki oleh Azazel. Terus habis itu ditembakkan lagi sama Bimanya sendiri ke Black Lord. Aku suka banget semua ambil peran untuk mengalahkan Black Lord. Gila banget idenya, keren banget. Aku ngerasa ini sedikit mirip dengan cara yang mereka pakai di akhir Satria Garuda Bima yang season 1. Cuman ini idenya itu dibesarin lagi, disempurnakan lagi, dibuat lebih besar lagi, lebih mewah lagi, lebih kuat lagi. By the way, tadi sempat diungkap kalau kekuatan asli dari Power Stone hitam itu adalah menyerap energi, mengumpulkan energi. Dan itu nggak peduli mau energi jahat, mau energi baik, semuanya bisa dia kumpulkan. Jadi dia punya semacam kapasitas di sini untuk menyimpan semua energi itu.
Kenapa ini nggak dilakukan sama Reza sebelum-sebelumnya, aku nggak tahu. Padahal aku dalam hati pengen banget ngelihat semua orang mengumpulkan kekuatan terus dipakai ke Reza dan dia yang akan mengeluarkan. Tapi ya, make sense karena Azazel itu bukan tokoh utamanya adalah Bima. Kalau dibuat semuanya mengumpulkan kekuatan ke Azazel, nanti ceritanya jadi timpang. Orang-orang akan bertanya-tanya, ini tokoh utamanya siapa? Kenapa akhirnya dia yang jadi tumpuan harapan? Jadi nggak, memang udah sepantasnya Bima lah. Tapi Azazel tetap dikasih tempat yang paling mewah dengan pengorbanan ini. Cara itu juga indah banget. Torga juga keren banget di sini. Setelah kematian Reza, dia meledak, dia sempat menghibur Rey dengan situasi yang sangat putus asa. Mereka dalam kondisi yang luka parah dan baru aja kehilangan salah satu sahabatnya, salah satu kesatria teman bertarungnya. Tapi dia tetap mencoba mencairkan suasana biar Rey juga tetap semangat. Oh ya, di akhir tadi juga ada sedikit penutupan kisah cinta Rena dengan Rey. Ya, aku nggak terlalu fokus ke sana dan aku jujur nggak terlalu ini banget sih. Aku nggak, ya ada juga atau fine lah buat aku. Pikiranku lagi penuh dengan kematian Reza. Tapi ini kalau misalnya dibuat lanjutannya ya, setelah mereka pulang dari dunia paralel, harusnya Rena juga udah bisa, ya kan? Setidaknya dong, di sana kan tempatnya parah. Setidaknya kan dia udah bisa melindungi diri, dia bisa bertahan hidup di kondisi tempat yang sangat seperti itu gitu kan. Aku juga bingung dia bisa apa di sana nanti. Tapi sebenarnya kedua orang tua Rey juga pasti kan mereka nggak ikut bertarung ya. Kedua orang tua Rey itu penelitian dan segala macam, dan mungkin Rena bakalan bisa ngebantu mereka sementara Rey menyelamatkan orang-orang ya kan. Overall ending yang bagus. Episode yang paling bagus dari Satria Garuda Bima dari season part 1 sampai yang kedua jelas lah ya. Tapi kadang-kadang tuh ya banyak banget series yang orang-orang bilang, seriesnya bagus tapi endingnya mengecewakan. Yang ini enggak, yang ini endingnya bagus dan memuaskan. Semua orang dapat peran, semua masalah diselesaikan, dan Reza yang memang kelihatan diagung-agungkan sama kreatornya dari mulai season pertama, di sini juga mendapat tempat yang cukup spesial. Yang artinya kita kalau lihat series ini, kita ingat series ini, kita bakalan ingat betapa hebatnya dia, betapa kerennya dia, betapa selflessnya dia. Anyway, thank you buat kalian yang udah nemenin sejauh ini. Akhirnya perjalananku selesai juga. Akhirnya aku tahu semua spoilernya ya kan. Aku jujur dari awal ada temenku yang DM aku bilang, Bang, jangan lihat komentar di video review Bima, itu bertebaran spoiler, jangan dilihat mulai sekarang. Akhirnya aku matiin notifikasi dan aku nggak pernah ngecek komentar. Biasanya itu aku selalu, misalnya aku upload video tentang Bumi Langit, habis itu aku selalu ngeklik videonya, baru aku baca komentar-komentar yang ada di bawah video itu. Jadi aku nggak bakalan lihat komentar-komentar yang ada di videonya Bima dan segala macam. Sekarang kayaknya aku bakalan bisa lihat komentar-komentar kalian ya. Oke, sekali lagi terima kasih udah nemenin aku sejauh ini. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.